Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau terusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang mau support Mimin lewat Saweria, link Mimin taruh di deskripsi ya. Bab ke-6, pemberhentian berikutnya, penjara bawah tanah yang belum dijelajahi. Hari baru tiba yang akan Mukoda gunakan untuk mengunjungi panti asuhan di Ronkainen. Sudah menjadi kebiasaannya untuk memberikan sumbangan amal di semua kota tempat ia menghabiskan waktu, dan Mukoda belum melakukan di Ronkainen. Sementara ia sibuk dengan sumbangannya, para anggota ARK akan berbelanja untuk persiapan perjalanan bawah tanah mereka yang akan datang. Mereka sudah memberitahu rencana mereka pagi itu dan sangat gembira ketika Mukoda memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu repot-repot menimbun perbekalan karena Mukoda akan mengurus makanan selama petualangan. Mukoda agak bingung memikirkan bahwa mereka akan begitu senang memakan makanannya pada awalnya. Tapi ketika ia menyelidiki lebih dalam, Mukoda mengetahui bahwa sebenarnya ada lebih dari itu. Mereka sangat antusias dengan masakannya. Tapi yang lebih penting, perbekalan menyumbang sebagian besar barang bawaan party yang dibawa ke penjara bawah tanah. Singkatnya, mereka lega karena tidak perlu membawa makanan berhari-hari bersama mereka. Party ARK memutuskan untuk hanya membawa bagasi minuman pada orang-orangnya, mengandalkan kotak barang Feodora untuk keperluan transportasi massal. Namun kotak barangnya tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan yang dimiliki elf lain. Ekspedisi bawah tanah mereka terkadang berlangsung hingga berbulan-bulan, dan dalam kasusnya tersebut sebagian besar ruang penyimpanannya akhirnya ditempati oleh makanan. Yang lebih parah lagi, makanan tersebut bahkan bukan makanan yang enak. Dendeng dan makanan keras cenderung menjadi makanan pokok mereka. Bagaimanapun, pada saat mereka menjejalkan makanan, senjata cadangan, ramuan, dan berbagai perlengkapan penjelajahan bawah tanah ke dalam kotak barang Feodora, biasanya kotak itu benar-benar terisi hingga kapasitasnya. Seorang pekerja di guild telah memberitahu Mukoda betapa pentingnya perbekalan untuk ekspedisi bawah tanah ketika pergi ke ruang bawah tanah Dolan. Tapi mendengarnya dari petualang membuat saran itu terasa jauh lebih berbobot daripada saat itu. Ketika itu murni hipotesis dari sudut pandang Mukoda, dan untuk semua ketidaknyamanan yang terjadi, mereka menjelaskan bahwa keadaannya bisa menjadi lebih buruk lagi. Kami beruntung memiliki seseorang yang memiliki item box, Gaudino menjelaskan, dan kami memiliki alat ajaib yang mengeluarkan semua air minum yang kami perlukan, tambah Sigpar. Mukoda segera mengerti maksudnya. Lagi pula, semua makanan di dunia tidak akan membuat kalian hidup lama tanpa minuman apapun. Petualang tanpa alat seperti milik ARK harus membawa tong berisi air ke dalam ruang bawah tanah bersama mereka. Jadi mudah untuk memahami mengapa Sigpar merasa sangat bersyukur karena tidak harus melalui semua kerumitan itu. Mukoda ingat, Vel pernah memberitahunya bahwa air yang dihasilkan dengan sihir tidak aman untuk diminum selain keadaan khusus tertentu, yang berarti hanya milik anggota party yang mengetahui sihir air tidak akan cukup untuk menghindari masalah tersebut. Untungnya memiliki berkah ilahi adalah salah satu keadaan istimewa, dan karena semua orang di partinya memilikinya, hal itu tidak pernah menjadi masalah. Belum lagi supermarket online milik Mukoda yang membuat semua hal rumit itu menjadi tidak diperdebatkan lagi. Ia tahu mungkin terdengar merendahkan untuk menyebut mereka petualang biasa, tapi mendengar tentang perjuangan yang akan hadapi benar-benar menempatkan banyak hal ke dalam konteks bagi dirinya. Mereka memberitahu Mukoda tentang bagaimana party yang tidak memiliki anggota dengan item box terpaksa mengandalkan tas ajaib sebagai gantinya. Sayangnya, satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan menemukannya di dungeon atau membelinya. Dan pilihan terakhir mengharuskannya untuk memiliki situasi keuangan yang sangat sehat dengan asumsi ada yang tersedia untuk dibeli. Karena tas ajaib dijual sangat mahal, itu adalah alat yang sangat penting untuk party tanpa kotak barang, sehingga
sebagian besar petualang tidak mau berpisah dengan kotak barang yang mereka temukan. Mukoda benar-benar mendapat kesan bahwa hidup ini cukup sulit bagi sebagian besar petualang yang menjelajahi ruang bawah tanah. Menurut Gideon, suatu party memiliki seseorang untuk memiliki item box atau tas ajaib atau tidak akan berdampak besar pada peluang mereka untuk berhasil melewati peringkat C. Dungeon sepertinya adalah tempat terbaik yang tersedia bagi para petualang untuk naik level dan bisa melakukan perjalanan reguler ke sana. Terasa seperti hal itu bisa berdampak besar pada kemampuan seseorang secara keseluruhan, dan tentu saja kemampuan seseorang memainkan peran utama dalam menentukan peringkat mereka sebagai seorang petualang. Mukoda sebenarnya mendapatkan beberapa tas ajaib miliknya sendiri, tapi pada familiarnya menggunakannya sebanyak waktu untuk menyimpan mangsanya ketika mereka pergi berburu. Tetapi mendengar cerita Ark membuat Mukoda sadar bahwa jika ia menemukan tas ajaib lagi di masa depan, menjualnya pasti merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Semua hal dipertimbangkan, bahkan jika anggota Ark, kelompok petualang yang cukup mampu untuk naik ke posisi terhormat di peringkat A, merasakan sebuah tekanan ini. Tampaknya aman untuk mengatakan bahwa berpetualang benar-benar merupakan pekerjaan yang berat secara keseluruhan. Mendengar cerita semua orang membuat Mukoda sangat menghargai betapa beruntung dirinya. Bagaimanapun seluruh percakapan itu terjadi saat sarapan, dan tak lama kemudian mereka berpencar untuk menangani tugas masing-masing di kota. Orson telah memberinya gambaran umum tentang situasi kuil di kota itu. Jadi Mukoda tahu bahwa ada kuil yang didedikasikan untuk Dewi Angin, Bumi, Api, dan Air. Ditambah sebuah kuil yang relatif besar yang didedikasikan untuk Dewa Perang, yang populer karena kedekatan kota itu dengan negara-negara perbatasan yang suka berperang. Rencana Mukoda di hari itu adalah berkeliling ke semua kuil untuk memberikan sumbangan, dan kemudian memberikan sumbangan lain kepada para dewa itu sendiri. Jika Mukoda tidak mengirimi mereka persembahan sebelum ia berangkat ke penjara bawah tanah, Mukoda tahu ia mungkin akan menundanya lama sekali. Jadi sepertinya lebih baik menyelesaikan sekarang selagi ada waktu. Lagi pula ia tahu betapa bersemangatnya para dewa menantikan hadiah mereka, dan Mukoda sangat sadar betapa menjengkelkannya mereka jika ia menundanya. Mukoda sudah menerima permintaan mereka malam sebelumnya. Mereka meminta barang yang hampir sama seperti biasanya, tapi banyaknya jumlah dan variasi barang yang harus dibeli menjadikan tugas itu cukup melelahkan. Mukoda ingin waktu sebanyak mungkin untuk menyelesaikannya, jadi ia memutuskan untuk menyelesaikan tur donasinya secepat mungkin, dimulai dari kuil terdekat yang mengabdi pada Kisar. Baiklah teman-teman, kuil Dewi Bumi ada di urutan pertama. Mari kita pergi, kata Mukoda kepada familiarnya. Beberapa waktu berlalu, Mukoda dan yang lainnya hampir menyelesaikan tur donasinya, di mana Vel dan Gon mengeluhkan apa yang dilakukan Mukoda itu sangat membosankan. Kemudian Mukoda memutar matanya. Ia tidak percaya mereka berdua punya nyali untuk mengeluh tentang hal itu, mengingat betapa mereka mendapatkan banyak kekuatan dari para dewa. Singkatnya, setelah peristiwa Rubanov, konsensus umum adalah bahwa Vel dan Gon jelas-jelas adalah pelayan dewa segala ciptaan. Dapat dimengerti jika hal ini berarti bahwa kemunculan tak terduga mereka di sebuah kuil, bahkan sebuah kuil yang didedikasikan untuk salah satu dewi, menimbulkan keributan. Demiurge telah menyebarkan konfrontasinya dengan Rubanov kepada tokoh-tokoh otoritas di semua agama terkemuka. Jadi tidak mengherankan jika kabar tersebut menyebar dengan cepat. Ketika Mukoda sampai di kuil pertama yang didedikasikan untuk Dewi Bumi, pendeta tertinggi mereka berlutut di hadapan Vel dan Gon, diikuti oleh jemaat lainnya dalam waktu singkat. Pemandangan itu cukup menarik untuk dilihat, dan karena mereka berdua sepertinya tidak keberatan jika ego mereka dikecewakan, Mukoda menjadi bersemangat dan memberitahu kepala pendeta bahwa sumbangannya telah datang. Dan dalam melakukan hal itu, mengubah suasana dari keheningan menjadi keributan dalam waktu yang singkat. Pendeta kepala menangis, air mata kebahagiaan dan berbagai jam airnya mengelilingi mereka dengan semangat yang luar biasa. Jadi ya, Mukoda kembali terjebak di dalam oleh para jamaah, dan kurang lebih harus melibas kerumunan untuk keluar, meninggalkan dengan penjelasan tergesa-gesa bahwa ia harus pindah ke kuil berikutnya.
Akhirnya mereka sampai di tujuan terakhir, yaitu kuil Vahan, dewa perang. Mukoda dan yang lainnya melangkah masuk ke dalam kompleks mereka dan menemukan sekelompok pria kekar sudah berlutut di tanah dengan tangan-tangan menempel di dada untuk menunjukkan sikap tunduk. "Kami menyambut Anda, wahai para murid Dewa Pencipta," kata seorang pria berotot di tengah kelompok mereka. Dia tampak seperti berusia setengah baya dan rambutnya yang pendek melengkapi penampilannya. Dia bahkan tidak terlihat takut dan lalu mengajak Vel untuk bertarung. Menurut mereka, suatu kehormatan dapat bertukar tinju dengan utusan Dewa Pencipta. Mukoda bertanya-tanya apakah itu adalah pengaruh budaya negara-negara perbatasan yang berdekatan dan konon suka berperang. Selagi ia merenungkan tingkah laku pria itu, Vel dan Gon tampak agak tertarik. "Kalau begitu, siapa di antara kami yang ingin kamu ajak sparring?" tanya Vel. "Naga kuno, jika itu menyenangkanmu," jawab pria itu. Tatapannya tertuju pada Gon, sorot matanya yang tajam. Sementara itu Vel langsung merajuk. "Kalau begitu datanglah ke arahku," kata Gon sambil memacu pria itu. Beberapa waktu berlalu, Dora terbang dari punggung Gon dan berjalan ke arah Mukoda. "Ini semakin menarik," dia berkomentar. Tapi Mukoda tidak menunjukkan antusiasme. "Pastikan untuk tidak menyakitinya, Gon. Jangan berlebihan." Mukoda mengirimkan pesan secara telepati. "Tidak perlu khawatir yang mulia. Makhluk kecil yang lemah seperti dia tidak akan pernah bisa untuk melukaiku. Namun dia memiliki keberanian untuk mengeluarkan tantangannya. Meski dia tahu dia tidak punya peluang, setidaknya aku merasa semangatnya," jawab Gon. Pria tegap dan berotot itu melangkah maju. Namun saat kemudian pria berotot lainnya yang kepalanya dicukur bersih juga meninggikan suaranya. "Aku ingin bermain dengan Fenrir," dia berteriak. "Hei, baiklah, kamu akan mendapatkannya," kata Vel, menerima tantangan itu dengan sikap acuh tak acuh. Sui yang masih menunggangi Vel mengirimi Mukoda pesan. "Tuan, apakah Paman Vel akan bertarung?" tanyanya. "Ya, sepertinya begitu," jawab Mukoda. Sui cemburu, Sui ingin bertarung juga." Namun Mukoda berkata kepada Sui kalau pertarungan ini berbeda dengan pertarungan yang biasanya. Namun nanti Sui akan mempunyai banyak peluang di ruang bawah tanah yang akan mereka tuju. "Oh, penjara bawah tanah. Ya, Sui akan mengalahkan banyak sekali orang jahat di ruang bawah tanah," kata Sui saat gembira. "Ya, aku yakin kamu akan melakukannya," kata Mukoda sambil menghela napas dalam hati. Yang sepertinya Sui akan mengamuk lagi kali ini. "Oh, benar. Kamu juga, Vel. Pastikan untuk tidak melukai orang itu," Mukoda menambahkan. Pria keras kepala itu menyiapkan tombak sementara pria botak mengambil pedang andalannya. Sementara itu para pengikut Vahan yang kekar dan berkeringat lainnya menelan ludah saat mereka menyaksikan rekan-rekan mereka bertanding melawan dua monster legendaris itu. "Persiapan Gusti, persiapkan dirimu," pria keras kepala itu berteriak sambil menyerang Gon. Dan pria botak meringis sambil melompat ke arah Vel. Adapun tanggapan familiar Mukoda, ya sebagai permulaan, Gon tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana tidak bergeming saat pria gemuk itu menghunuskan tombaknya tepat di wajahnya. Vel juga nyaris tidak bergerak, meski setidaknya dia berusaha cukup keras untuk mengangkat kaki depannya dan mencegah pedang pria botak itu dengan satu cakar. Suara retakan yang keras terdengar saat ujung tombak pria berbadan tegap itu patah, diikuti dengan suara pukulan tajam saat pedang pria botak itu terbelah menjadi dua oleh cakar Vel. Kedua pria itu ternganga melihat senjata mereka yang hancur, sementara pengikut dewa perang lainnya berdiri di sana dalam kesunyian yang tercengang dan ternganga. Mukoda mencoba memperingatkan kedua pria itu jika yang mereka hadapi adalah naga kuno dan Fenrir, dan karena kedua pria itu menangis dengan suara keras membuat Mukoda merasa sedikit jengkel. Tapi ia juga tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan kecanggungan itu berlarut-larut. Saat Mukoda mencoba memikirkan langkah selanjutnya, namun Vel dan Gon menghubunginya melalui telepati. Yang mengejutkannya, keduanya terdengar sangat panik. Mukoda melihat ke arah mereka dengan tatapan penasaran apa yang bisa membuat mereka panik seperti itu. Dan ternyata terlihat sekelompok anak-anak bersembunyi di semak-semak dan bayang-bayang bangunan di dekatnya saat mereka memperhatikan Vel dan Gon. Mata mereka berbinar karena rasa ingin tahu.
Apakah itu yang terjadi? Mereka ingin pergi sebelum anak-anak mulai mengerumuni mereka. Kurasa aku bisa melakukannya. Kemudian Mukoda menyerahkan donasi kepada salah satu pengikutnya perang di dekatnya dengan ucapan atas izin para utusan. Lalu bergegas keluar bersama familiarnya di belakang. Vel dan Gon sangat kesal dengan perilaku para bocil-bocil yang bersikap tidak tahu diri. Oh, apa masalahnya? Mereka hanya anak-anak, kata Mukoda. Benar, abaikan saja. Dan itu tidak menjadi masalah. Dora menyetujui. Mengapa kamu tidak bermain dengan mereka? Menyenangkan loh, Sui menyarankan. Vel dan Gon hanya merengut pemikiran bahwa dua makhluk itu adalah yang seharusnya menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Mendapati musuh utama mereka dalam bentuk anak-anak yang cerewet membuat Mukoda tertawa kecil. Akhirnya selesai untuk hari ini, kata Mukoda pada dirinya sendiri. Familiarnya dan anggota ARK sudah tertidur, tapi dirinya punya satu tugas terakhir yang harus diselesaikan sebelum tidur. Mukoda telah meluangkan waktu untuk membeli semua barang yang diminta para dewa setelah mereka menyelesaikan tur sumbangan kuil dan panti asuhan. Tur itu memakan waktu lebih lama dari yang ia rencanakan. Semua komplikasi yang mereka hadapi, entah bagaimana Mukoda berhasil menyelesaikan semuanya tepat waktu. Mukoda benar-benar bingung apa yang harus dilakukannya terhadap penghormatan baru agama-agama lokal terhadap utusan mereka. Dan dibandingkan dengan Vel dan Gon, Mukoda tidak begitu peduli. Mereka telah menerima beban penuh dari rasa hormat dari para jemaah. Dan pada akhirnya mereka berdua tampak sudah muak dengan hal itu. Mukoda bertanya-tanya apakah hal ini akan terus terjadi setiap kali ia melewati kota dan membagikan sumbangan. Jika iya, Mukoda pikir ia harus menemukan cara untuk mendistribusikannya. Kalau ia terus-menerus menempatkan Vel dan Gon dalam situasi seperti itu, sepertinya hanya masalah waktu saja sebelum salah satu dari mereka lepas kendali. Ya, aku rasa aku akan punya banyak waktu untuk memikirkan hal itu nanti. Untuk saat ini, saya harus mengirimkan hadiah kepada para dewa, gumam Mukoda dalam hati. Ia telah memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah besok. Tapi sebetulnya yang memutuskan itu adalah familiarnya dan party ARK. Mukoda lebih suka melakukannya sedikit lebih lambat, tapi mereka terlalu bersemangat untuk ia tolak. Dan juga hari-harinya yang sibuk membuatnya ingin segera mengirimkan persembahannya dan tidur secepatnya. Mukoda melihat para dewa tetap bersemangat seperti biasa. Jadi, karena aku harus bangun pagi besok, aku akan membagikan ini secepat yang aku bisa. Kalau kamu tidak keberatan, kata Mukoda kepada para dewa. Kamu ingin pergi ke menjara bawah tanah lainnya, dan tidak akan lama lagi Anda bisa mendapatkan penyewa berikutnya, kata Kisar. Mendengar itu, Mukoda merasa aneh karena ternyata Kisar telah mengetahui tentang penjara bawah tanah yang akan menjadi tujuannya besok. Ia merasa para dewa itu telah menguntit selama ini. Tentu saja menonton Anda adalah satu-satunya hiburan yang wajib di sini, umum Agni. Mukoda pun merasa kesal karena perjalanan hidupnya menjadi tontonan atau hiburan bagi para dewa, karena menurutnya itu adalah bagian dari privasi. Oh, berhentilah khawatir. Kami tidak mengawasi Anda saat Anda sedang mengurus urusan di kamar mandi. Aku bahkan tidak ingin melihatnya, gumam Ninhil. Dan ia tidak peduli dengan semua itu. Yang Ninhil inginkan adalah penyewa berikutnya. Ninhil berharap penyewa berikutnya adalah toko makanan tradisional dari tanah air Mukoda, yaitu Jepang. Kemudian Ruka memotong pembicaraan mereka. Ia berkata kalau Ninhil yang lainnya telah mendapatkan toko khusus masing-masing. Hanya tinggal dirinya saja yang belum. Dan Ruka sangat menginginkan penyewa berikutnya adalah toko es krim. Kemudian Hepatos menenangkan para dewi yang sedang berdebat. Mereka tidak bisa memilih toko apa yang menjadi penyewa berikutnya sebelum Mukoda membuka kunci pada level berikutnya. Terima kasih Hepatos dan Fahan, itu benar sekali. Penyewa berikutnya akan terbuka di level 160 dan itu masih jauh. Terakhir kali Mukoda memeriksa levelnya adalah ketika ia mendapatkan gelar Sociality Chef, dan saat itu levelnya di angka 90. Tidak mungkin levelnya akan naik secepat itu. Pokoknya aku akan mulai membagikan persembahanku sekarang, dan ini hal yang pertama.
Jadi bersiaplah, kata Mukoda dengan tegas. Pembagian sembako di hari itu cukup berjalan lancar dan tinggal dewa terakhir yang belum Mukoda beri, yaitu Dewa Pencipta. Seperti biasa, Mukoda membelikan beragam sake dan umesu. Ia telah menemukan satu set hadiah 10 botol dan masing-masing dibuat oleh tempat pembuatan minuman oleh yang berbeda dan masing-masing berkualitas tinggi, yang menurut Mukoda merupakan hadiah sempurna untuk pecinta sake seperti Demiurge. Mukoda juga membelikan satu set umesu dan setiap botolnya dibuat menggunakan jenis plum berbeda yang menurutnya merupakan gimmick yang menyenangkan. Mukoda mengisi sisa pesanannya dengan makanan ringan biasa dan makanan kaleng premium. Setelah kotaknya lenyap, Demiurge dan Mukoda menghabiskan waktu sejenak untuk mengobrol. Segala sesuatunya menjadi sangat gila sejak semua itu. Sebenarnya seluruh perjalanan di Ronkainen ini merupakan perjalanan yang sangat liar, kata Mukoda. Ya, tentu saja ini menunjukkan bahwa Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa, jawab Demiurge. Tapi Mukoda merasa Demiurge tidak mengerti apa yang sedang Mukoda hadapi. Mendengarkan keseluruhan pembicaraan, Demiurge kembali berkata untuk membuat Mukoda diam, membeku dan mulut ternganga. Hah, tunggu, maksudmu kamu benar-benar menjadikan mereka utusan resmimu? Saya cukup yakin Anda tidak pernah mengatakan apapun tentang tindakan sejauh itu. Jeda panjang pun terjadi dalam kebingungan Mukoda. Setelah itu, Dewa Pencipta langsung pergi meninggalkan percakapan itu. Baiklah, terima kasih banyak dan selamat jalan, katanya. Apa maksudmu Dewa Pencipta? Kembali sini, Mukoda berteriak. Tapi Mukoda merasa itu mungkin lebih baik daripada membuat semua orang terus-menerus takut pada mereka.